Tidak ada perbedaan. Mana Sorgawi, Minggu 15 Maret tahun 2020. Kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 adalah pembacaan firman Tuhan hari ini. Kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 mengisahkan mengenai persekutuan doa jemaat di Antioquia. Kejadian di mana para nabi dan pengajar itu berkumpul sesungguhnya adalah gambaran yang indah dan kebersamaan dari persatuan umat Kristen dari berbagai golongan dan suku bangsa. 5 orang yang hadir pada waktu itu mewakili orang Yahudi, Yunani, dan Simeon Niger yang diyakini sebagai orang berkulit hitam. Mereka menyatukan hati bersama-sama dan berdoa serta berpuasa. Kemudian Roh Kudus berbicara kepada mereka dan mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi dari Antioquia dan memberitakan kabar baik yang membawa keselamatan. Setelah menumpangkan tangan dan berdoa bagi kedua orang ini, maka mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk menjalankan amanat agung, satu gambaran persekutuan orang percaya yang sangat indah. Kita tidak boleh kehilangan gaya hidup berjemaat yang indah seperti ini. Gereja sebagai tubuh Kristus harus memiliki kesatuan antara jemaatnya, tidak peduli dari suku apapun mereka, warna kulit seperti apa, status sosialnya, atau hal apapun. Jangan sampai hal-hal ini membawa perpecahan dalam tubuh Kristus. Tuhan mau kita bersatu teguh sebagai sesama saudara seiman yang dapat saling menopang satu sama lain dan juga membantu menanggung beban sesamanya. Gereja mula-mula mempraktekkan gaya hidup yang indah di mata Tuhan. Mereka saling menerima, saling mendoakan, saling membantu, saling bertukar pikiran, saling menopang, dan bekerja sama demi perluasan kerajaan sorga di muka bumi ini. Sungguh sangat disayangkan ketika melihat ada anak-anak Tuhan yang melayani di dalam gereja hanya mau berteman dengan jemaat yang mapan. Seringkali jemaat yang tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi disisihkan dan tidak diajak bergaul. Hal ini adalah kesalahan yang fatal jika dilakukan oleh orang percaya. Jika orang tersebut hanya mau mendekati jemaat yang mapan, maka orang tersebut sangat jauh dari gambaran seperti Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menganggap harta dan kekayaan sebagai hal yang penting dan utama. Tuhan Yesus mendekati orang-orang miskin, terbuang, terhina, dan penuh kesalahan dan dosa. Tuhan Yesus tidak pernah menjauhi mereka, melainkan berusaha untuk mengubah kehidupan mereka agar dapat dipakai untuk perluasan kerajaannya. Jika selama ini Anda kurang memperhatikan jemaat yang tidak mampu di gereja Anda, sekaranglah waktunya berubah. Jadilah seperti Kristus dan jadilah sahabat bagi mereka semua. Gereja yang adalah tubuh Kristus adalah milik semua orang percaya. Tidak peduli sebanyak apa kekayaannya, seperti apa kekurangannya, seperti apa ketampanan dan kecantikannya. Gereja adalah milik kita semua. Gereja adalah tubuh.
Kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dan Tuhan Yesus Kristus kepalanya. Jangan menginklusifkan diri kita sendiri. Pandanglah semua orang secara derajat sama seperti Kristus memandang. Kata-kata bijak. Perbedaan yang ada antara jemaat satu dengan yang lainnya adalah anugerah Tuhan. Jangan bersikap membedakan. Mutiara kata hari ini. Semakin rendah kamu jatuh, semakin tinggi kamu akan terbang. Dari Cuk Palahniuk. Mari kita berdoa. Bapa, aku belajar dari kasih yang Kau berikan kepada semua orang. Ajar aku untuk bisa memiliki hati seperti hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.